Closed doors, I'm a fool for your love. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, salah satunya nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Al-Qurbatulillah. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan membahas tentang perbandingan dakwah terhadap pola gerakan dakwah muslim fundamentalis dengan gerakan dakwah muslim moderat. Sebelum mempresentasikan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu Agis Hidayatullah, Al-Qurbatulillah, Anissa Sapitri Despianti Sumantri, Aura Siti Aulia Kusnadi, Chania Al-Muzayyanah, Deci Narulita, Diana Rahmasari, Dwiki Septian Primananda, Elis Karwati Sri Mulyani, dan Elvira Nur Ananda. Selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok 5 tentang materi gerakan dakwah muslim fundamentalis dengan gerakan dakwah muslim moderat. Kepada teman-teman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Agis Hidayatullah. Insyaallah pada kesempatan ini saya beserta teman-teman yang ada di kelompok 5 akan mencoba mempresentasikan topik bahasan yang berjudul perbandingan dakwah terhadap pola gerakan dakwah kelompok muslim fundamentalis dengan kelompok muslim moderat. Oke, tanpa panjang lebar, saya sendiri akan mengawali dengan definisinya. Menurut Olivier Roy dalam bukunya, fundamentalisme Islam adalah kelompok-kelompok yang terdapat dalam agama Islam yang melakukan pendekatan konservatif dalam melakukan reformasi keagamaan, bercorak literalis, dan menekankan pada pemurnian doktrin. Varian fundamentalisme Islam dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu fundamentalisme Islam murni atau fundamentalisme Islam tradisional, dan neo-fundamentalisme Islam atau fundamentalisme Islam modern. Jadi fundamentalis Islam ini merupakan suatu pandangan yang ditegakkan atas suatu keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan membahas tentang kaum muslim moderat. Dari pengertian moderat itu sendiri mempunyai arti pandangan atau sikap. Jadi moderat itu pandangan yang bisa memahami perbedaan dan menerima serta menghargai pendapat yang berbeda. Dari pengertian Islam moderat, yaitu corak pemahaman Islam yang menolak cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh kalangan lain yang menganut Islam radikal. Jadi kaum muslim moderat itu adalah pemeluk agama Islam yang tidak memihak pada aliran-aliran yang lain, serta mereka itu menolak cara kekerasan yang dilakukan oleh kalangan Islam radikal. Tetapi mereka selalu berupaya untuk menerapkan syariat Islam secara utuh yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Mereka tetap berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedomannya hidup. Terima kasih. Selanjutnya adalah mengenai visi misi kaum muslim fundamentalis, yaitu di mana visi misi kaum fundamentalisme ini merupakan isu yang sangat penting dan biasanya perumusan cita-cita para pemimpin gerakan ini akan menjadi pintu utama dalam mengonstruksi ideologi serta doktrin dan organisasi dan juga gerakan pendekatan yang akan ditempuhnya nanti.
Namun jika dilihat secara umum, para pemimpin fundamentalisme ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan sosial masyarakat, atau kita sebut dinwa dalu'ah. Karena hal ini sangat jelas tergambarkan pada visi para ideologi dan pengajur fundamentalisme Islam yang membentuk pemikiran fundamentalisme di abad ini. Seperti halnya Hasan al-Banna dan Syed al-Qutbi di Mesir, dan juga Ali al-Nadawi dan Syed Abul Ala al-Maududi di India, bahwa sejarah Islam adalah suatu rekonstruksi untuk menunjukkan suatu bentuk kepatuhan perennial negara terhadap agama. Maka dari itu, bagi seorang muslim, kepatuhan itu tidak hanya pada negara, tapi harus berlandasan kepada agama. Tetapi pada komunitas Islam, untuk menjamin hal tersebut yang dituntut adalah pemberlakuan syariat Islam dalam pembentukan negara Islam itu sendiri. Jadi pada intinya itu perjuangan dari visi misi itu merupakan pada intinya perjuangan untuk menegakkan syariat Islam, karena itu adalah merupakan suatu tren bagi gerakan fundamentalisme Islam. Selain dimotivasi oleh keinginan mengislamkan masyarakat atau bahkan mendirikan negara Islam, dalam wacana fundamentalisme ini menegakkan syariat Islam sesungguhnya merupakan usaha merekonstruksi identitas kita sebagai umat Islam, terutama dalam kelompok fundamentalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai visi dan misi kelompok Muslim moderat. Pada dasarnya, gagasan mengenai Islam moderat muncul ketika adanya serangan WTC. Pada saat itu, terdapat atau terjadi stigma negatif terhadap Islam, di mana Islam dikaitkan sebagai agama yang radikal, menempuh jalan kekerasan dalam berdakwah dan sebagainya, yang mana anggapan-anggapan tersebut menjadikan Islam mempunyai citra yang negatif di masyarakat. Kemudian Islam moderat ini muncul sebagai antitesa dari Islam radikal tersebut. Mengenai visi dan misi dari kelompok Islam atau Muslim moderat ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 143. Dalam surat itu terdapat beberapa kata yang menjadi dasar atau menjadi visi dan misi dari kelompok ini. Yang pertama adalah kata umata. Kata ini merujuk pada umat muslim dan bukan pada ajarannya, karena pada dasarnya ajaran Islam atau Islam itu sendiri adalah moderat. Tetapi dalam hal ini kita sebagai umat Islam ditugaskan untuk menyerap atau menginternalisasikan nilai-nilai atau ajaran-ajaran Islam kepada diri kita dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada kata ja'ala atau menjadikan. Dalam konteks ini kurang lebih sama dengan poin yang pertama, di mana kita sebagai manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tugas kita adalah mengoptimalkan potensi tersebut dan merepresentasikan ajaran-ajaran atau nilai-nilai agama ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga terdapat kata wasaton, yang berarti di tengah, adil, dan terbaik. Maksud dari Islam moderat itu pada dasarnya Islam yang adil, yang berada di tengah, yang tidak terpengaruh oleh ancaman maupun rayuan, tidak dipengaruhi bias kanan ataupun kiri, tetapi mengadili sesuatu berdasarkan hukum yang ada. Maka dari itu pada intinya Islam moderat ini adalah Islam yang adil, tidak dipengaruhi oleh bias kiri ataupun kanan, menjalankan sesuatu berdasarkan hukum yang ada tanpa takut akan stigma dari masyarakat. Selama hukum itu berdasar pada Al-Quran dan hadis, maka
kita harus menjalankan hal tersebut. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, metode dakwah Islam fundamentalis. Salah satunya yaitu dengan membentuk organisasi-organisasi yang menyebarkan faham fundamentalis. Organisasinya yaitu salah satunya HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia, di mana organisasi ini menyebarkan faham bahwa sistem pemerintahan di dalam suatu negara itu, misalnya di Indonesia, harus dengan sistem pemerintahan seperti di zaman Rasulullah, yaitu menggunakan sistem pemerintahan kekhalifahan. Jadi apapun bentuk hukum negaranya berdasarkan hukum-hukum Islam. Misalnya apabila ada yang mencuri harus dipotong tangan, kalau enggak ada yang membunuh harus dikisos dan yang lain sebagainya. Kemudian di dalam dakwahnya Islam fundamentalis ini melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pembinaan, di mana setiap umat diberikan pemahaman-pemahaman mengenai Islam fundamentalis. Yang kedua, tahap kedua yaitu berinteraksi dengan umat. Jadi diharapkan setiap umat yang paham tentang fundamentalis ikut andil di dalam dakwahnya Islam fundamentalis. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu mengambil alih kekuasaan. Karena dengan kekuasaan bagi mereka dapat memudahkan untuk menyebarkan agama Islam fundamentalis. Yang berikutnya, di dalam suatu negara apabila ada agama non-muslim, agama Islam itu harus menjadi yang paling unggul atau mendominasi agama non-Islam. Misalnya, agama non-muslim itu dilarang untuk mendirikan tempat-tempat ibadah yang lebih tinggi atau yang lebih mewah dari tempat ibadahnya agama Islam fundamentalis.